Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini sama Fitri Sania. Ya, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana sekolahnya? Masih online ya? Iya, Bu, masih online. Masih Hmm, masih kelayangan. jadi Fitri Sani teh kenapa sempat chat ke ibu katanya pengen curhat, pengen ngobrol. Hmm, Ngobrolin apa pacar? enggak lah, Bu. Masa sekolah lagi pusing gini masih mikirin pacar. Hmm, ya ibu udah tahu ya permasalahannya apa gitu. Buat yang pertama sih ibu cuman pengen ngasih tahu kalau konseling kita ini semoga nggak ada apa ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Terus Fitri Sani juga ibu minta bantuannya buat terbuka, ceritain semuanya yang ingin diceritakan gitu. Terus eh, di konseling ini itu tujuan kita untuk menemukan solusi dari masalah Fitri Sani ya. Iya, Bu. Dan semoga kita dapat nih hasilnya, solusinya gitu. Ya, itu aja. Gimana, ngerti? Iya, Bu. Paham? Siap, Bu. Pertama ibu pengen nanya nih, Fitri Sani teh ada masalah apa? Jadi gini, Bu. Kan sekarang sekolah aku online. Jadi aku tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu sama proses pembelajarannya, sama orang-orangnya. Kayak aku tuh nggak semangat belajar. Padahal dulu ya, Bu, aku tuh sering juara kelas. Tapi sekarang pas awal aku SMA kelas 10 sampai sekarang, kan pas aku masuk kelas 10 tuh online. Jadi kayak nggak semangat gitu, Bu. Aku nggak dapat lagi prestasi. Jadi aku nggak tahu Hmm, aku tuh kenapa gitu. Jadi aku memutuskan untuk datang ke ibu. Ya walaupun ke ibu juga hmm, datangnya secara online karena kan ibu rumahnya jauh. iya. Mm. Iya, karena kita kan lagi daring juga ya, jadi nggak bisa buat tatap muka, buat kayak ngobrol langsung gitu kan. Nah, eh, Ibu ngerti gitu kenapa Fitri Sani sekarang mungkin mengalami kesulitan dalam belajar gitu ya. Tapi Ibu pengen tahu nih, ada faktor utama nggak yang bikin Fitri Sani tuh nggak semangat misalkan, atau kayak sekarang kan Fitri Sani nggak ranking gitu ya. Nah, ada nggak faktor utamanya? Bisa jadi kan dari teman, keluarga gitu. Kalau dari keluarga sih ya mungkin iya ya Bu, soalnya kan aku di rumah sama bibi gitu, nggak keluarga tuh paling mama sama papa tuh pulangnya malam, itu juga kalau aku udah tidur. Jadi aku tuh jarang banget disupport sama orang tua. Jadi kayak aku tuh belajar apapun sendiri gitu. Kalau nanya ke orang tua paling eh, jarang-jarang lah, paling sebulan ada berapa kali gitu ngobrolin tentang sekolah sama orang tua tuh. Terus di temen Tapi juga, eh, aku tuh kan sekarang online. Jadi aku tuh nggak punya temen yang deket gitu. Kalau dulu kan pas SMP sama SD adalah temen deket yang bisa diajak buat belajar hmm, bareng. Kalau sekarang nggak ada gitu, Bu. hmm. Tapi apa namanya? Kalau orang tua nih ya, orang tua kan nggak mungkin terus kerja gitu ya. Kalau pas lagi libur, orang tua itu suka nanyain gak sih gimana sekolahnya, terus gimana di sekolah nilainya, atau kayak yang ngobrolin tentang sekolah gitu. Atau misalkan nggak orang tua, Fitri Sani duluan ngobrol, pernah apa enggak gitu. Enggak sih. Kalau orang tua tuh seringnya nanyainnya berapa nilai kamu minggu ini, misalnya kayak hari Minggu kan mereka libur. Mereka nanya gimana sekolah selama seminggu ini, nilai kamu berapa gitu. Jadi jarang nanyain kayak tugasnya apa, cara menyelesaikan tugas PR-PR-nya tuh apa. Jadi kayak aku juga kan yang dikejar itu kadang nilai gitu ya, Bu. Jadi tapi Hmm. aku tuh nggak ngerti gitu apa yang
aku pelajarin. Jadi yang aku kejar itu nilai supaya orang tua nggak marah gitu. Tapi mereka juga jarang jarang nanya sih materinya apa gitu. Hmm. Kalau misalkan nih dari teman-teman sering membantu atau enggak? Karena kan sekarang kan Fitri Sani SMA ya, SMA nih udah istilahnya udah dewasa gitu. Eh, apa ada bedanya dari pas Fitri Sani waktu SMP itu kan ranking gitu, sama sekarang SMA gitu. Dari faktor temen itu kayak gimana di kelas? Iya, dari temen juga mempengaruhi banget sih Bu. Kan kalau dulu sama temen kalau ngerjain PR ya, ada teman-teman bareng gitu ngerjain kan aku jadi tahu gitu mana yang bener jawabannya mana yang salah. Kalau sekarang kan online, aku tuh kan bukan tipe orang yang selalu chatting gitu ya Bu, jadi kayak nggak punya temen online Bu. Kalau ngerjain PR itu ya sendiri wae gitu, kan kalau dulu mah sama temen bareng-bareng, kalau sekarang mah kan sendiri di rumah ngerjain apa-apa juga, jadi nggak punya temen buat belajar, nggak punya temen buat ngerjain PR bareng. Hmm. Mungkin itu sih. Ya, jadi ibu juga udah lihat ya nilai Fitri Sani agak nurun gitu di semester sekarang gitu. Jadi ibu mau menyimpulkan dari permasalahan kamu yang mengalami kesulitan dalam belajar, terus faktor-faktor yang akhirnya menyebabkan kamu kesulitan dalam belajar itu kan tidak ada support system, terus nggak nyaman dalam pembelajaran atau belajar sendiri gitu ya. Nah, biasanya kan mungkin kalau lagi offline kamu mendapatkan support system kalau tidak dari orang tua, dari guru di sekolah, atau mungkin teman-teman gitu ya. Jadi untuk dengan teman-teman betul. Iya Bu, kayak gitu. Nah, jadi menurut ibu nih saran yang ibu kasih itu biar pembelajaran kamu itu kamu bisa ngerasain menyenangkan gitu, enggak terbebani dalam belajar. Yang pertama itu kamu harus nyaman dulu gitu. Nyaman dulu dalam belajar. Kamu tuh harus bisa tentuin dulu nih kamu nyamannya. Kalau lagi belajar tuh nyamannya gimana gitu. Entah itu misalkan sambil dengerin musik, sambil belajar gitu. Atau misalkan sambil ngemil tapi kamu belajar gitu, baca buku gitu. Itu kamu bisa cari nyamannya kamu itu di mana gitu. Yang kedua ini kamu harus disiplin dalam belajar. Disiplin di sini itu kamu sekarang kan online ya, otomatis tugas pun tetap harus dikerjain dan tugas pun memang ada gitu ya. Kebanyakan anak-anak kenapa keteteran terus nilai menurun karena memang dia ini apa ya, dia kurang gitu dalam mengerjakan tugas gitu. Nah, saran ibu, kamu terus disiplin. Kalau misalkan contohnya sekarang ini ada tugas, nah usahakan untuk langsung dikerjakan gitu. Hari ini juga, walaupun gak beres hari ini, tapi setidaknya ada progres yang baik gitu ya. Jadi enggak numpuk. Kalau misalkan numpuk lama-lama di apa ya, didiemin, nggak dikerjain, lama-lama nanti kamu akan malas gitu, dan disitulah nanti akan ada dorongan kamu semakin merasa bahwa kamu kesulitan gitu dalam belajar. Nah, seperti itu. Ya Gimana, Bu. Rizani? Iya Bu. Ya. Nah, terus gimana sih, Bu, biar aku teh support system gitu ya. Sekarang lagi kayak gini gitu. Nah, Itu susah juga. kalau menurut Ibu, ya menurut Ibu kalau misalkan kita mau komunikasi terus-terusan sama guru kan nggak bisa ya gitu. Tapi kita deket sama teman-teman melalui belajar bersama gitu. Misalkan kan kita
kamu tuh sekelas gitu ya, ada tugas atau misalkan ada tugas kelompok, pokoknya kamu harus bisa komunikasi dengan baik. Coba buat kayak jangan malu bertanya sama teman-teman gitu ya. Terus belajar bersama. Sekarang kan anak-anak milenial sekarang itu lebih pinter dibandingkan gurunya gitu. Banyak banget wadahnya gitu. Mau lewat WA, video call, atau misalkan di Zoom nih, kayak sekarang bisa tuh bareng-bareng sama teman-teman, diskusi gitu ya. Nah, pada saat diskusi itu nanti kamu akan melihat gitu bahwa pembelajaran atau misalkan progres belajar kamu itu sedikit meningkat gitu. Karena biasanya kalau misalkan belajar bareng teman-teman itu akan menyenangkan gitu, walaupun nih kebanyakan ya banyak ngobrolnya Iya, Bu. dibandingin belajarnya gitu, tapi gak apa-apa sih, itu seru gitu. Terus paling menurut ibu, kamu kalau untuk mandiri pengen belajar sendiri gitu, setiap pembelajaran atau misalnya kamu itu lebih rajin-rajin membuat catatan gitu ya, kalau misalnya lagi guru lagi nerangin, kamu bikin catatan sendiri gitu. Soalnya biar kamu pun nanti bisa mengeksplor sendiri gitu. Apa yang ingin kamu ketahui dari pembelajaran tersebut bisa kamu cari sendiri kalau memang kamu sudah punya catatan atau intisari dari pembelajaran tersebut. Gitu. Dan apa ya, paling mungkin segitu dari ibu gitu ya. Untuk selebihnya kamu bisa nanti bisa langsung praktekin gitu ya, Siap, praktekin Bu. sama teman-teman, atau misalkan nanti nih kamu mulai pembelajaran di Zoom atau misalkan nanti ada diskusi gitu, coba buat kayak mulai bertanya duluan gitu ya, coba buat membuka atau kayak memberikan ruang terbuka untuk orang-orang. Jadi kamu jangan malu buat bertanya gitu, jangan aduh takut misalkan ya kamu menjelaskan, takut aku salah, atau misalkan takut aku nanti sama teman-teman dikata-katain aku nggak benar jawabannya apa segala macam. Gak apa-apa gitu, itu proses dari pembelajaran gitu. Kalau misalnya kamu sudah mengetahui kamu salah, nanti kamu akan terus mencoba buat oh yang benar tuh yang kayak gimana gitu. Nah itu nanti kamu akan belajar dari situ gitu. Gimana Pirisani, mengerti? Ya, Bu, makasih atas sarannya. Semoga nanti aku bisa berubah dan bisa menjalankan aktivitas belajar yang baik. Iya, amin. Semoga juga nih ya, setelah kita ngobrol gitu ya, semoga nilainya bagus gitu, terus Amin. bisa menemukan solusi. Ini kan tadi solusi kita bersama gitu ya, tapi kan kembali lagi ke Fitri Sani, bahwa Fitri Sani ada niat untuk berubah atau tidak, itu kembali lagi ke Fitri Sani gitu. Jadi semoga setelah ini Fitri Sani bisa menjadi lebih baik lagi gitu, terus bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, guru, atau mungkin lingkungan Fitri Sani juga, orang tua tentunya ya. Iya, Bu. Jadi gimana, sudah cukup atau masih ada yang pengen ditanyain atau pengen ada yang diobrolin? Udah sih, Bu. Yang intinya aku tuh harus banyak eh, mencari cara supaya aku tuh nyaman belajar. Terus juga aku Betul. harus terbuka sama temen, makanya gitu. Soalnya emang aku tuh Hmm. orangnya tertutup. Apalagi kalau harus chattingan, kadang aku tuh nggak bisa, nggak sedekat itu kalau sama orang di lewat lewat online gitu. Jadi sekarang Iya, aku akan belajar buat lebih bisa komunikasi sama orang lain lewat HP. iya. Baik, alhamdulillah. Mungkin untuk sekarang, pertemuan sekarang kita cukupkan sampai di sini gitu ya. Ya, Bu. Eh, Makasih banget buat Prisani bisa berkomunikasi dengan baik pada saat
bercerita gitu ya. Terima kasih sudah bisa terbuka gitu. Dan alhamdulillah gitu kita juga udah bisa menemukan solusinya. Fitri Sani juga sudah menerima solusinya tersebut gitu. Jadi kita ucapin bareng-bareng alhamdulillahirabbil. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih banyak ya Bu atas semua sarannya. Ya, sama-sama. Ibu izin live ya. Ya Bu.